何等气魄，轮回天宫有关，不该没有经文就胡乱藏佛，尽皆陨落难逃矣。何以成天宫？是时候该离开这里了。可惜王家的金刚镯会暴露气息。没想到迟到1个月的几位，才迟到几个月，就选你吧。我不去。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-219. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah berhasil untuk meningkatkan kekuatan dari Amor Kaisar Gunturnya. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja Shihao malah dijebak oleh para anggota dari wilayah Wulangtian, memasukkan Shihao ke tempat pengasingan untuk dipenjarakan di dalam sana dalam waktu yang lama. Tetapi untungnya Shihao bisa keluar dari penjara itu dengan Shihao yang mengaktifkan altar teleportasi. Tetapi setelah Shihao keluar dari sana, Shihao lagi-lagi malah dihadang oleh anggota dari wilayah Wulangtian lagi dengan bernama Yuanqing. Dan singkatnya Shihao ditahan oleh Yuanqing ini di tempat dari tambang kuno Taichu, yang di sana Shihao dijadikan budak oleh anggota keluarga Wang untuk mencari sebuah harta yang disebut sebagai Stone Life Art. Dan perjalanan Shihao mencarinya, Shihao malah menemukan keuntungan, yaitu dengan adanya kolam budidaya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kapal yang membawa rombongan dari para anggota Akademi Tianzhen telah sampai di wilayah dari pertambangan kuno Taichu, yaitu tempatnya Shihao berada. Di sana ketua Akademi Tianzhen berbicara kepada para muridnya mengenai bahaya dari tambang kuno Taichu ini, dan sebagai bentuk pelindungan dari Akademi Tianzhen, maka di sini mereka akan menyerahkan artefak pelindung berupa tungku 9 Phoenix, yang walaupun tambang kuno Taichu merupakan tempat yang berbahaya, tetapi ketua Akademi Tianzhen mengakui kalau tambang kuno Taichu menyimpan banyak harta warisan yang sangat berharga. Tetapi karena bahayanya tambang kuno Taichu, di sini mereka dilarang untuk pergi secara langsung dengan jumlah yang banyak. Mereka hanya diperbolehkan pergi maksimal sebanyak 5 orang dalam satu kelompok dan perjalanan. Awalnya rombongan teman-temannya Shihao, yaitu rombongan dari Cao Yusheng, berniat untuk pergi duluan ke tambang kuno Taichu ini karena mereka juga ingin mencari keberadaan Shihao. Tetapi anggota dari wilayah Wulangtian langsung menyerobot barisan mereka dengan mengatakan kalau rombongan dari 3000 provinsi tidak layak mengikuti ekspedisi ini karena mereka yang masih belum berpengalaman, berbeda dengan wilayah dari Wulangtian. Ketua kedua dari Akademi Tianzhen setuju dengan perkataan dari wilayah Wulangtian. Jadinya pun di sini para penetua memberikan kesempatan kepada wilayah Wulangtian untuk pergi duluan ke tempat dari tambang kuno Taichu, yang setelahnya ketua Akademi Tianzhen memberikan tungku 9 Phoenix kepada rombongan dari Wulangtian, yang setelahnya rombongan Wulangtian pergi memasuki tambang kuno Taichu. Sedangkan di tempatnya Shihao yang berada di kolam budidaya, sekarang tubuhnya Shihao mengalami peningkatan berkat kolam budidaya tersebut. Dengan sekarang untayan energinya Shihao berubah menjadi sebuah bunga dao, yang hal ini merupakan peningkatan yang cukup unik bagi Shihao. Dan juga dari jiwa primordialnya Shihao merasakan adanya kekuatan seperti berasal dari era kuno. Hal ini pun membuat Shihao menyadari kalau jiwa primordialnya juga mendapatkan pengaruh dari kolam budidaya ini yang kemungkinan berasal dari era kuno. Tetapi tak lama kemudian Shihao mendengar adanya rombongan yang baru saja tiba, yaitu
yaitu rombongan dari Wulang Tian. Di sana, para rombongan Wulang Tian bertujuan untuk mencari keberadaan Shihao karena mereka kira Shihao telah tewas di tambang kuno Taichu ini. Mereka ingin mencari bangkainya Shihao dan akan mempermalukannya di hadapan teman-temannya Shihao. Tetapi tiba-tiba saja Shihao menjawab dengan mengatakan, apakah kalian datang ke sini untuk mencari jenazahku? Seketika hal ini membuat para rombongan dari wilayah Wulang Tian menjadi sangat kaget dengan Shihao yang ternyata masih hidup. Mereka pun dengan segera mencoba untuk menyerang Shihao menggunakan tungku 9 Phoenix mereka. 算盘打得不错。 Tetapi Shihao meresponnya dengan sangat santai menggunakan teknik dari binatang kunonya yang setelahnya terjadi peraduan serangan yang untungnya Shihao bisa memenangkan peraduan serangan tersebut yang membuat tungku 9 Phoenix mereka mengalami kerusakan. Tetapi wilayah Wulang Tian masih belum menyerah dan mereka mencoba untuk menyerang Shihao menggunakan kekuatan badak dari sang wanita wilayah Wulang Tian yang untungnya Shihao tetap mampu menghentikan serangan tersebut menggunakan kekuatannya yang sampai membuat ledakan besar dan membuat para rombongan dari wilayah Wulang Tian mereka semua terpental sampai membuat mereka tak tersadarkan diri dan lalu Shihao mengikat mereka semua serta mengambil harta yang mereka miliki. Sekaligus Shihao melihat ingatan mereka untuk mencari tahu kenapa wilayah Wulang Tian dan juga Yuan Qing sebelumnya mencoba untuk menjebak Shihao agar Shihao tidak bisa memasuki Akademi Tianzhen. Yang setelahnya Shihao melihat ingatan tersebut, Shihao melihat adanya seseorang yang Shihao tak kenali memerintahkan para bawahannya untuk menghentikan Shihao agar Shihao tidak bisa bergabung bersama dengan Akademi Tianzhen mereka. Dan Shihao dibuat kebingungan dengan pria misterius ini karena Shihao sendiri tidak pernah mengenali pria misterius ini, tetapi pria misterius ini tampak sangat membenci dirinya. Setelahnya tungku 9 Phoenix yang dimiliki oleh para anggota Wulang Tian sebelumnya kembali ke tempat dari para penatua Akademi Tianzhen, yang hal ini membuat penatua Akademi Tianzhen heran kenapa tungku 9 Phoenix kembali tanpa para anggota dari wilayah Wulang Tian yang sebelumnya telah masuk duluan. Ketua Akademi Tianzhen pun menyuruh kepada para anggota lainnya untuk pergi kembali masuk ke dalam tambang Taichu mencari tahu kemana para murid mereka sebelumnya yang tak kembali. Setelahnya murid lainnya dari Akademi Tianzhen memasuki tambang Taichu kembali dan di sana mereka melihat para rombongan sebelumnya yaitu wilayah Wulang Tian tak tersadarkan diri di bawah lantai dan di sana pun mereka melihat adanya Shihao dan mereka menyadari kalau Shihao lah yang merupakan pelakunya. Mereka pun mulai menyerang Shihao tetapi Shihao dengan sangat mudahnya dapat menghentikan mereka semua dan mengikat mereka semua kembali seperti anggota wilayah Wulang Tian lainnya. Yang sampai membuat mereka semua tak tersadarkan diri dan setelahnya Shihao mengembalikan mereka semua menggunakan tungku 9 Phoenix untuk kembali ke tempat kapal dari Akademi Tianzhen. Yang setelahnya tungku 9 Phoenix itu telah kembali ke kapal Akademi Tianzhen dengan membawa seluruh murid mereka yang tak tersadarkan diri akibat serangan Shihao. Tetapi para penatua Akademi Tianzhen tidak mengetahui siapa pelakunya dan di sini penatua Akademi Tianzhen khawatir kalau di dalam tambang Taichu ini adanya situasi yang berbahaya yang dapat membuat para muridnya tak tersadarkan diri seperti ini. Jadinya pun para penatua Akademi Tianzhen memutuskan untuk berhenti mengirim murid mereka. Sedangkan untuk Shihao yang menempuh pelatihannya di kolam budidaya pada akhirnya membuat peningkatan lagi kepada tubuhnya Shihao. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Shihao merasakan adanya aura kekuatan yang berasal dari Istana Agung, yaitu istana yang sebelumnya dipimpin oleh gurunya Shihao. Shihao yang penasaran melusuri tempat itu lebih dalam lagi yang pada akhirnya Shihao menemukan adanya sebuah monumen dengan adanya 6 mayat raksasa. Dan Shihao menduga kalau mereka semua merupakan pemimpin dari Istana Agung tetapi berasal dari era yang berbeda-beda. Dan di sana Shihao merasakan adanya teknik dari legendaris 6 Dao, yaitu sebuah teknik kuat dari warisan Istana Agung. Dan Shihao pun mencoba untuk mempelajari teknik 6 Dao tersebut yang membuat Shihao merasa kesulitan untuk menstabilkannya.
该没有今晚就胡乱藏我。 Setelahnya Shihou melihat keenam monumen dari pemimpin Istana Agung, yang di sana Shihou melihat salah satu monumennya memiliki simbol tanda pendosa yang membuat Shihou pun sadar kalau monumen tersebut merupakan leluhurnya Shihou. Setelahnya Shihou juga mendapatkan kilas balik dari istana leluhurnya, yang dimana istananya mendapatkan sebuah serangan dari kekuatan misterius yang mengakibatkan mereka semua gugur mengenaskan menjadi seperti sekarang. Dan setelahnya simbol pendosa tersebut mengeluarkan harta warisan berupa gulungan kuno, yaitu gulungan kuno 6 Dao. Dan di sana pun Shihou mempelajari gulungan 6 Dao tersebut sekaligus mempelajari era sebelumnya, yang di sana Shihou mendapatkan penglihatan dari era-era kuno lainnya, yang singkat cerita Shihou bisa mempelajari gulungan kuno 6 Dao tersebut. Dan setelah mendapatkan semua keuntungan itu, Shihou pun pergi meninggalkan tempat itu. Shihou juga keluar dari tambang kuno Taichu, tetapi di sini Shihou mengubah identitasnya dengan menyamar menjadi orang baru lagi, karena Shihou tak ingin mendapatkan masalah lain dari orang-orang yang membenci dirinya sebagai Huang sebelumnya. Jadinya Shihou menjadi orang lain lagi, dan di sana pun Shihou menumpang kapal dari Akademi Tianzhen untuk pergi ke Akademi Tianzhen. Tetapi karena sekarang Akademi Tianzhen yang telah duluan memulai kurikulum pelajaran baru mereka, membuat Shihou dan juga beberapa orang lainnya telah terlambat untuk menjadi murid Akademi Tianzhen. Dan tak lama kemudian 3 senior besar dari Akademi Tianzhen muncul. Pertama adanya Lu Tao, lalu adanya Putri Yao Yue, dan terakhir adanya senior Feng. Dan di sana Shihou melihat kalau senior Feng ini merupakan orang yang sebelumnya Shihou lihat di penglihatan dari para anggota wilayah Wulangtian. Jadi kemungkinan besar senior Feng inilah yang mencoba untuk mencegah Shihou memasuki Akademi Tianzhen. Dan di sini karena mereka semua yang telah terlambat untuk menjadi murid Akademi Tianzhen, maka di sini mereka akan menjadi murid Akademi Tianzhen melalui ketiga senior ini, yang artinya mereka akan menjadi bawahan dari ketiga senior ini agar bisa diterima menjadi murid Akademi Tianzhen. Senior Lu Tao memulai memilih pertama dengan memilih seorang murid perempuan berambut merah. Selanjutnya senior Yao Yue memilih seorang pria yang dapat berubah menjadi hewan tunggangan. Tak lama kemudian adanya seorang senior lagi yang bernama Wang Xi, yang dimana senior Wang Xi ini merupakan senior dari keluarga Wang yang sebelumnya memimpin pertambangan dari tambang Taichu, yang sebelumnya juga Shihou telah menjadi budak dari keluarga Wang untuk melakukan pertambangan dari pertambangan Taichu sebelumnya. Setelahnya Wang Xi langsung memilih pelayannya, dan di sana Wang Xi menuju ke arah Shihou. Namun Shihou menolak permintaan dari Wang Xi tersebut, yang alasannya kemungkinan karena tambang Taichu sebelumnya yang dipimpin oleh keluarga Wang, sekaligus untuk mencegah identitas Shihou ketahuan. Tetapi sayangnya cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-219 bersambung, dan untuk cerita selanjutnya kita akan melanjutkannya lagi untuk di minggu depan besok. Seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 何等气魄，轮回天宫有关，不该没有今晚就胡乱藏我。